Ayah bunda, saya Denny Delian dalam acara Celoteh Bocah. Acara yang akan mengupas tuntas tentang program hamil bersama para dokter dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Dan di episode kali ini Celoteh Bocah akan sharing session tentang pejuang dua garis. Wow, sepertinya tema episode hari sangat menarik sekali ya tentunya ya. Dan saya tidak sendiri dong tentunya. Di samping saya, udah ada yang cantik jelita hari ini adalah Mbak Ika Pramesti atau Simbo Ika dikenalnya ya. Beliau adalah seorang influencer dan motivator IVF dari komunitas bayi tabung kita.id. Selamat pagi, apa kabar? Kak Denny. Jauh-jauh ya dari Semarang ya? Jauh spesial untuk spesial. Kak Denny dan untuk Dokter Panji dan Untuk tentunya untuk Celoteh Bocah Indonesia ya. Dan juga selain ada Simbo Ika, ada juga Dokter Panji Sadar selaku CEO dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Very good. Very good dan kayak moodnya ceria banget ya hari Iya ini dong, ya. harus. Selalu ya, selalu ceria, selalu penuh semangat ya. Nah, episode kali ini pemirsa seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Celoteh Bocah akan membahas sharing session tentang perjuangan menuju dua garis. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol nih dengan Simbo Ika nih ya. Apa sih sebenarnya kita.id itu seperti apa sih, Bo? Ya, aduh, seneng banget rasanya ya bisa diundang ke sini. Wow, So, thank you. Terima kasih banget. Jadi kita.id ini sebenarnya adalah satu komunitas bayi tabung Indonesia yang dibentuk atas dasar satu visi dan misi yang sama dari kita sesama pejuang dua garis gitu. Jadi dibentuknya sebenarnya sudah cukup lama Kak Den. Jadi dari tahun 2016 kita sudah mulai terbentuk. Nggak ada terbentuk secara khusus, just kita karena sesama aja ya survivor, kita mempunyai visi dan misi, punya perasaan yang sama, dan pada akhirnya kita berkumpul menjadi satu komunitas dan diresmikan pada tahun 2019 untuk menjadi satu yayasan bayi tabung Indonesia. Jadi dari 2016 sudah terbentuk komunitasnya, lalu baru 2019 akhirnya dibentuk sebuah yayasan ya? Sebuah yayasan bayi Luar tabung biasa Indonesia. sekali ya, ternyata memang dan komunitas ini cukup banyak sekali jumlah anggotanya sekarang ini. Ya. Dari 2016 sampai sekarang itu kita ada sekitar 2000 members ya. Wow, dan 2000 itu ada di members. seluruh Indonesia, dokter. Ya. Dan sekarang untuk dari sekian banyak members yang ada dan sudah dari 2016 sampai 2019 untuk dijadikan yayasan, kegiatan dari kita.id ini seperti apa nih sekarang ini? Kegiatan kita banyak sekali ya sebetulnya ya. Apa aja tuh? Apa banyak. itu? Nah, itu dia nih. Kalau yang rutin sekarang ini kita lakukan sebenarnya dari 2016 sampai 2018 kita sudah rutin melakukan edukasi, kemudian pendampingan secara offline. But karena kita ada pandemi kemarin, jadi semua kita alihkan online dan sekarang kegiatan yang paling rutin dilakukan adalah sama komunitas ini sebulan 2 kali kita ada edukasi secara online itu bersama dengan para dokter, bersama dengan klinik, praktisi kesehatan, juga ada juga kegiatan sebulan 2 kali juga itu kita sharing sesama survivor. Sesama survivor, istilahnya tuh sesama anggota bisa saling curhat Betul banget. Jadi untuk emotional support ya, itu bisa dilakukan secara online. Kalau sekarang memang kita fokusnya secara online. Secara online karena di pandemik sekarang ya. Betul banget. Kalau misalnya nggak ada pandemik nih, kan kegiatannya apa lagi nih selain kegiatan online? Ya, selain itu juga kita juga ada kegiatan tetap ya berbaginya pendampingan secara offline, baik yang dia memang masih berjuang di fertility-nya atau memang dia sudah berhasil untuk pregnant gitu. Ya, dan kita memberikan istilahnya kita emotional support, kita memberikan edukasi semuanya just to make sure mereka happy ketika melakukan persiapan fertility sampai dengan programnya, and then afternya, jadi dari before, selama, dan afternya. Jadi betul-betul dari kita.id ini mendampingi dari proses awal, dari kegelisahan mereka yang merasa belum punya keturunan, butuh curhat banget. Iya, Iya, benar banget. Dan akhirnya ketemu dengan sesama anggota yang mungkin punya masalah yang sama ya. Betul, iya. Dan iya. akhirnya dari kita.id ini membantu supporting mereka, benar-benar bisa jadi support lagi, semangat lagi, Betul dan banget. mau nih mencoba untuk Iya. program hamil Jadi ya.
kita membangkitkan semangat juga kepada para survivor yang kalau program it means ada, kita tidak bilang gagal tapi mungkin belum berhasil ya dokter, belum berhasil. Jadi kita membangkitkan semangat mereka bukan hanya pasrah untuk berdiam diri. Jadi pasrahnya tuh bukan berdiam, karena pasrah berdiam menurut kita itu menyerah gitu. Jadi pasrah yang apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya? Gitu. Dengan ikhtiar tapi tetap harus berusaha. Betul banget. That's the point. Dan itu adalah untuk berjuang Yes. bersama suami, istri dan juga para dokter tentunya Iya, ya. betul banget. Oke, jadi memang anggotanya sudah cukup banyak dan berangkat dari kegelisahan ya. Betul, berangkat Kegelisahan dari ayah bunda yang memang masih banyak permasalahan infertilitas di luar sana yang mungkin Iya. banyak orang belum berani mengungkapkan, Betul. merasa malu, Tabu merasa ya, tabu. dokter, ya. Karena banyak sekali rumah tangga di Indonesia khususnya ya pasangan suami istri belum punya anak lalu yang disalahkan istrinya. Nah, itu. Iya, Itu kan? dia, that's the point. Atau mungkin pas kumpul bersama keluarga, kapan nih punya anak, kapan punya momongan. Sampai kadang-kadang takut ya Kak Den, takut ketika mau datang kalau kita ya lebaran ya, momen-momen lebaran yang harusnya jadi momen kumpul keluarga tapi jadi momok, aduh nanti aku takut ditanya kok belum punya anak sih, nanti punya anak satu ditanya kok baru satu sih, aduh itu dia ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol nih ya dengan Dr. Panji Sadar dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Nah dok, tadi kan sudah cerita sedikit banyak tentang komunitas kita.id yang sekarang udah menjadi yayasan nih dok. Ya. Sebenarnya apa sih Pusat Fertilitas Bocah Indonesia itu apa dok sebenarnya? Jadi Bocah Indonesia itu singkatnya merupakan suatu wadah untuk semua pasangan-pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Of course, keeping in mind kita semua tahu infertilitas merupakan two-sided situation. Ada male komponennya, ada juga betul. komponen suami dan komponen istri. Ya. Right? How do we make sure bahwa kita menjadi wadah yang tepat menangani kedua masalahnya, masalah suami dan masalah istri. Jika ada. Jadi tidak hanya dari sisi istrinya saja, tidak hanya dari sisi suaminya saja ya. Benar-benar harus dari pasangan ya, suami dan istri sama-sama untuk memeriksakan diri, berani memeriksakan diri ya. Betul. Jadi pusat ini memang suatu platform di mana dokter-dokter kami menangani semua masalah fertilitas. Jadi bukan hanya concern ke female ya dokter, karena selama ini kan kita selalu yang ditujunya female-nya dulu, istrinya dulu, perempuannya dulu, sedangkan laki-lakinya enggak gitu. Betul sekali, Mbak. Padahal banyak curhatan ya Kak Denny kalau dari teman-teman nih yang mereka tuh ngobrol, yang curhat istrinya, tapi ngobrolnya itu soal suaminya yang nggak mau periksa. Nah itu dia. Itu dia. Dan memang di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia ini bukan hanya menangani dari sisi istrinya juga, dari sisi suaminya. Dan kita benar-benar mendorong masyarakat dari sisi suami untuk berani datang, jangan cuma hanya mengantar ya dok ya, karena kebanyakan hanya mengantar saja ya dok ya. Dengan tim dokter objin yang handal, tim dokter andrologi yang handal, embriologis yang di belakang layar di laboratoriumnya, dan of course holistic treatment ya. Holistik itu sangat penting yang sering kali dilupakan. Holistiknya dalam hal apa? Yoga, pilates, emotional support, emotional counseling, with psikolog yang handal, hipnoterapi. I feel that rata-rata as we were discussing sebelum kita ini ya barusan, banyak sering kali pasangan itu emosionalnya itu yang tidak dihandle sama sekali. Ini membutuhkan support yang luar biasa. Support seringkali tidak bisa hanya dari dokternya saja. Jadi this wellness component angle-nya dari our support team sangat dibutuhkan untuk kedua pasangan. Dan memang di Bocah Indonesia sendiri terdapat banyak sekali dokter-dokter yang sanggup membantu ya, seperti itu ya dok kita ya, membantu untuk program hamilan. Jadi ada dokter objin, ada dokter androloginya juga gitu ya dok ya. Kita nggak boleh lupa perawatnya juga. Oh wow, iya betul itu sekali. jadi salah satu ini kan. Perawat menjadi suatu platform yang luar biasa. Garda terdepan ya dok. Salah satu garda terdepan yang akan mendampingi kita as a survivor kan. Ketemu sama dokter palingan cuma 1 jam. Yes, right. 1,5 jam. After that yang tiktokan terus dengan perawatnya. Betul sekali. Iya kan? Yang pasti mungkin kenyamanan ya jadinya. Kenyamanan tempatnya. Betul. The energy of a place I feel makes a big difference. Lalu dok, apa saja sih dok yang dilakukan Bocah Indonesia untuk membantu ayah bunda yang saat ini sedang memiliki kendala dalam promil nih dok?
apa aja sih maksudnya ketika pertama kali orang pengen datang ke Bocah nih dok, apa yang Bocah Indonesia tawarkan ke mereka dok? Jadi pertanyaan itu, I think kembali lagi ke visi kita, yaitu menjadi pusat pelayanan fertilitas yang terkemuka dan mengutamakan nilai pasien. Apa artinya terkemuka? We make sure that our outcomes, our success rates are consistently with the best fertility centers in the world. Ya, Semua yang datang ke center pasti langsung menanyakan sukses rate-nya berapa di kliniknya, betul Bang. angka keberhasilannya berapa. We have to make sure bahwa angka keberhasilan kita sama dengan konsensus-konsensus di luar atau bahkan melebihkan. Dan yang kedua yang bahkan bisa penting juga, bahkan lebih penting adalah making sure bahwa nilai pasien itu optimal. Nilai apa? Ada rumusnya. Outcomes dibagi cost. Outcomes-nya harus top, Ya, and cost-nya, biayanya harus terjangkau. itu bener banget. Penting Itu banget bener kayaknya. banget. Merupakan suatu komponen yang menjadi kendala untuk banyak segmen masyarakat. The moment mereka pikir bahwa harus program hamil, wah pasti mahal. Ya, betul. Effort pertamanya tuh pasti biaya. Pasti Ya. ratusan Ratusan juta, itu dia, ratusan juta. Bahkan ada yang bilang, wah ini bisa-bisa miliaran nih. Ada yang bilang bayi tabung itu ya dok, saya sorry ya, bilangnya khusus untuk orang-orang yang berduit gitu doang karena Mitos. Iya. Mitos. Ternyata di Bocah Indonesia tidak semahal itu ya dok ya. Bukan hanya di Bocah ini. Oke. Tapi spesialnya di Bocah Indonesia Oh, ya. iya, dong. Spesialnya ya. Jangan harus mengaku. Oh, oke, baiklah. Tapi we do try to make sure bahwa kita punya costing is very very tight. We try to make sure bahwa semua pasangan seharusnya bisa Ya. terjangkau dengan outcome yang luar biasa. Itu challenge kami as a company. Because gak gampang. Oh, oke. To make sure that we deliver world class fertility at affordable prices. Nah itu dia, karena selama ini kan, aduh aku jadi curhat lagi ya. Boleh. Mumpung loh, mumpung. Banyak banget nih di sini yang mau aku tanyain gitu loh, pengen aku curhatin. Jadi memang dari survivor, kita survivor, yang pertama, effort yang pertama yang kita takutkan adalah soal biaya. Jangan sampai dong ya, ketika kita, oke, kemauan ada nih, kita datang, kita sadar aware, oke aku mau periksa, tapi nanti tiba-tiba nih keadaan di tengah jalan. Karena sometimes yang kita temui nih dari cerita teman-teman, klinik-klinik ada yang di Indonesia itu tidak clear di depan. Nanti sebenarnya berapa sih biayanya gitu. Jadi kita takut ketika nanti kita terjun, jangan-jangan nanti nggak bisa meneruskan. Ya gitu kan Kak Den. Jadi apa ketakutan kita soal biaya itu juga menjadi ketakutan yang terbesar untuk kita periksa. Yes. Yang kedua mungkin emotional support ya, emotional support aja yang ketika kita datang ke klinik itu kita takut untuk mendapatkan sebenarnya aku kenapa ya. Iya, Gitu kan dokter gitu. Karena di kita pemandangannya selalu kalau kita nggak punya anak berarti kita mandul. Itu dia loh.